Kita awali kebersamaan kita untuk Lintas Bengkulu Sore dengan dialog khusus Jaksa Menyapa dengan tema kita Undang-Undang Narkotika, pendengar. Dan sebelum kita menyapa dan bertemu dengan narasumber kita di hari ini, kami ingatkan Anda, selain bisa mendengarkan kami di 92,5 FM, Anda juga bisa menyaksikan secara visual di YouTube channel kami di RRI Net Bengkulu, pendengar. Dan tema kita untuk hari ini adalah Undang-Undang Narkotika. Dan di studio Pro 1 hari ini kita sudah bersama. Yang pertama ada Bapak Alexander Zaldi, SHMH, selaku Koordinator ABDA Kejati Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Selanjutnya di samping Pak Alex ada Ibu Ristianti Andriani, SHMH, selaku Kasih Pankum Kejati Bengkulu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mas, Kasih Penkum kali Mas. Kasih Penkum ya Bu ya. Kasih Penkum Kejati Bengkulu Bu. Iya, benar? Benar. Oke. Apa kabar di sore hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah. Dan pendengar, kami turut mengundang Anda untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami berdiskusi tentang tema kita Undang-Undang Narkotika. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 0736 7231 995 dan 345685. Atau Anda juga bisa bergabung di line WhatsApp dan SMS kami di 0811 7307 079. Pak, Bu, kalau kita membicarakan tentang narkotika, ini tentunya bukan topik yang asing lagi bagi kita ya. Hampir bisa dibilang setiap hari itu pasti ada artikel-artikel atau berita-berita yang berhubungan dengan narkotika. Nah, kalau di Bengkulu sendiri sejauh ini, Pak, di tahun 2022, bagaimana perkembangan kasus narkotika di Bengkulu? Boleh, Pak? Baik, Mas. Terkait dengan penindakan dari penegakan hukum terhadap penyalahgunaan ataupun pengedaran narkotika yang kami tangani, sepertinya semakin tahun semakin, kalau kita lihat dari data yang ada, memang selalu bertambah. Selalu bertambah, Pak. Bertambah. Mungkin dapat kami jelaskan sedikit bahwa kejaksaan adalah melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Jadi di kejaksaan itu ada, khususnya di bidang pidana umum, karena perbuatan pelanggaran narkotika itu adalah merupakan tindak pidana umum, tindak pidana umum. Pada tindak pidana umum, bidang tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi itu ada 4 seksi, yaitu ada seksi Kamnek, TPUL, kemudian ada seksi Oharda. Oharda itu orang dan harta benda, seperti contohnya perkara-perkara yang terkait dengan pencurian atau penganiayaan. Kemudian juga ada seksi narkotika dan zat adiktif lainnya. Selanjutnya ada juga seksi teroris dan lintas negara. Namun dari data yang kita lihat di PIDUM, khususnya di PIDUM Kejaksaan Tinggi, itu per bulannya SPDP ataupun pemberitahuan penyidikan oleh penyidik, yaitu kalau berkaitan dengan narkoba adalah dari Direktorat Narkoba Polda dan BNN Provinsi. Kemudian dari rata-rata bulannya 15 sampai 20 SPDP perkara yang kita terima itu sekitar 5 sampai 10 adalah perkara narkotika. Baik itu penyalahgunaan, menggunakan atau memakai namanya, ataupun yang menyimpan ataupun mengedar narkotika. Jadi dari angkanya kita lihat itu hampir mendekati 50% dari perkara yang ada itu perkara narkotika. Itu dalam rentang waktu berapa, Pak? 1 bulan? 1 bulan, Okay. Kita lihatnya per bulan. Kita lihat per bulan. Karena kita rata-rata 15 sampai 20. 15 sampai 20? Ya.
perkara yang kita terima. Itu yang dari seksi yang 4 tadi saya sampaikan. Nah, 5 sampai 10 itu biasanya perkara narkoba. Perkara sampai narkoba. Jadi cukup tinggi bisa dibilang ya, Pak. Tinggi. Dan mungkin masih banyak juga Pak masyarakat yang masih bingung sebenarnya. Apa bagian atau topoksi dari kejaksaan ketika ada seseorang yang terjerat kasus narkoba? Kalau kita tahu polisi itu tugasnya untuk menangkap dan akhirnya nanti diproses selanjutnya. Kalau kejaksaan itu tugas pokoknya dari tindakan kriminal yang dilakukan itu sebagai apa, Pak? Baik, kejaksaan adalah sebagaimana Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2000 adalah melakukan tugas dan wewenang dalam penuntutan. Penuntutan. Ya, artinya kejaksaan adalah melalui penuntut umum itu melakukan penuntutan dari perkara yang disidik oleh penyidik. Penyidik. Jadi kejaksaanlah yang membawa perkara tersebut ke persidangan dan membuktikan perkara tersebut di persidangan, dan juga melakukan eksekusi terhadap penetapan ataupun putusan hakim. Begitu, Mas. Oke, itu tadi jadi topoksinya ya Pak, berbeda dengan instansi-instansi lainnya. Betul. Nah, kalau kita... Hanya satu kejaksaan yang mempunyai topoksi. Hanya satu ya Pak? Penuntutan. Oke, siap Pak. Kalau melihat tadi bagaimana tingkat dari peredaran di narkotika di Bengkulu itu hampir setengah tadi ya Pak ya? Hampir setengah. Itu apa yang selanjutnya biasanya dilakukan oleh kejaksaan dalam hal ini Pak untuk mungkin menanggulangi agar tindakan kriminal seperti yang kita bahas saat ini narkoba tidak semakin meningkat di kedepannya Pak? Jadi sekarang ini ada yang baru-baru ini dikeluarkan peraturan Jaksa Agung mengenai rehab atas korban kepada yang dikenakan kepada korban ataupun pengguna yang kecanduan dari narkotika tersebut. Namun sebelumnya mungkin kami bicara mengenai kalau tadi apa upaya untuk menekan itu. Di kejaksaan itu juga ada bidang intelijen seperti Bu Santi Kasipenkum itu di bidang intelijen. Ya, salah satu tupoksinya adalah melakukan pencegahan terhadap semua pelanggaran-pelanggaran apapun undang-undangnya. Itu melalui yang seperti kegiatan kita hari ini itu salah satunya, ya Mas, memberikan sosialisasi, memberikan penerangan hukum. Nah, jadi ada programnya juga seperti jaksa masuk sekolah, penerangan hukum, itu Mas. Di samping yang baru-baru ini kita sekitar 1 bulan yang lalu kita telah meresmikan balai rehab adiaksa yang diperuntukkan kepada pengguna ataupun korban pecandu narkotika tersebut. Itu untuk menekannya Mas, karena tidak semua yang melanggar undang-undang narkotika itu diberikan hukuman pidana, yaitu. Namun ada yang direhab kalau berdasarkan hasil nanti dari asesmennya mereka adalah korban ataupun mereka adalah pecandu dari narkotika tersebut. Oke, jadi tidak semua orang yang terlibat dalam tindak kriminal itu mendapatkan hukum pidana atau kurungan ya Pak ya? Ada juga yang sebagian itu akhirnya diberikan fasilitas rehabilitasi. Oke, itu syaratnya Pak untuk seseorang untuk mendapatkan fasilitas itu bagaimana Pak? Syaratnya adalah yang pertama-tama dia bukanlah pengedar, menyimpan ataupun sebagai perantara dari pelanggaran undang-undang narkotika tersebut. Yang bisa dikenakan rehab itu adalah pecandu, pengguna yang merupakan pecandu
ataupun korban dari narkotika. Oke. Misalnya korban itu seperti contohnya narkotika itu kan dan juga zat adiktif lainnya, seperti obat masuk ke sana, Bisa saja dia menjadi ketergantungan itu karena mungkin salah dikasih obat, itu nanti dia korban dari narkotika. Jadi kalau dilihat dari perspektif hukum, dia adalah korban dari kasus ini ya Pak ya? Bukan pengedar, bukan juga bandar. Seperti anak-anak juga, anak di bawah umur ada juga kadang-kadang yang dicekokin mungkin oleh pengedar-pengedar sehingga akhirnya mereka kecanduan. Oke. Kita bergeser ke Ibu Ristianti dulu Ibu. Jadi tadi Bapak sudah mention tadi ada beberapa kegiatan yang sebenarnya telah dilakukan ya Bu demi mensosialisasikan. Tadi ada ke sekolah dan sekarang juga ke RRI untuk mensosialisasikan lagi tentang kalau dalam hari ini narkotika undang-undangnya Ibu ya. Iya. Itu sebenarnya seberapa penting Bu tugas dari kejaksaan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum-hukum yang ada. Terima kasih. Saya dulu saya sapa dulu rekan-rekan. Silakan ya. Ibu. Halo. Kami berada di RRI sore hari ini khusus memberikan topik hari ini narkotika. Jadi sebelum kami memberikan keterangan seperti yang dimaksud Mas, apa aja sih edukasi? Disilakan untuk ke penerangan hukum untuk menanyakan lebih detail lagi apabila dalam keterangan kami kan mengingat waktu kita 1 jam iya. Ke Penkum. Ke Penkum ya Bu ya. Iya, jadi kita dalam penerangan hukum ini ada beberapa kegiatan. Rata-rata yang kami ambil kalau nggak anak berhadapan dengan hukum, salah satu yang kami gencar-gencarkan sekarang narkotik sesuai dengan instruksi dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung, kami harus memberikan atau lebih dekat ke masyarakat khususnya anak-anak muda generasi penerus bangsa harus mengerti apa itu sih narkotik, bagaimana sih penanggulangannya, bagaimana mengenali narkotika itu sejak dini. Betul. Tentu bagi anak-anak sekolah jangkauan kami karena mereka merupakan masa depan harapan bangsa untuk memimpin negara Indonesia ini khususnya apabila mereka dididik dari dini apa itu narkotika. Tentu ya paling utama itu kontrol orang tua. Betul. Kontrol orang tua, mungkin lebih dikasih ilmu agama. Kalau anaknya dilepas paling rentan narkotik. Nah ini bukan di Bengkulu, kebetulan saya kemarin sempat berdinas di Kepri, anak SMP sudah bawa narkotik seberat 400 gram kalau nggak salah. SMP. Iya, di Batam. Nah hal-hal itulah yang menarik kami karena saya beralih ke Kasih Penkum. Jadi tercambuk saya bagaimana mengenalkan sejak dini narkotik bahayanya. Yaitu dengan jaksa menyapa seperti sekarang ya Pak Alex ya. Karena beliau sekarang memang di tindak pidana umum. Memang kalau tentang seperti yang dipertanyakan Mas tadi, kalau kita di Penkum ini lebih ke masyarakat untuk hayo cegah say no to drug. Selalu kami ke sekolah-sekolah yang memang sangat membutuhkan masukan. Dikarenakan anak-anak kalau salah pergaulan atau kurang kontrol dari orang tua sendiri berakibat fatal karena ancaman mereka sendiri ada yang sampai seumur hidup. Kalau pengguna bisa direhab, tapi kan anak di usia sekolah kan nggak bisa direhab karena mereka hanya sebagai kurir rata-rata diiming-imingin, habis itu mereka bergerak. Kita mau rehab seperti apa? Pasti mereka berhadapan. Paling keringanannya setengah dari hukuman dewasa. Tetapi masa depannya itu yang kita pikirkan. Makanya kita gencar Penkum Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah, Halo Kejati Bengkulu, berapa program unggulan kami selalu bertopik kalau nggak ABA narkotik. Karena itulah itu yang paling dekat. Iya, karena anak-anak itu rentan. Jadi memang apa ya Mas, saya selaku Kasih Penkum sangat tergerak artinya kalau untuk membicarakan narkotik ke Pak Alex tadi. Jadi ayo kita ngambil topiknya narkotik, besok baru kita ABH. Jadi itu Mas, jadi kita punya ada 4 program unggulan. Yang pertama Halo Kejati Bengkulu, kedua Jaksa Menyapa,
JMS, jaksa masuk sekolah, ini akan ada jaksa menjawab dan mungkin akan narkotik juga, tapi bebas kalau jaksa menjawab itu semuanya pertanyaan boleh. Insya Allah besok atau paling lama Selasa itu 3 TKP yang akan kami buat untuk memberitahu bahwa ini kejaksaan ke masyarakat lebih humanis. Dekat kepada masyarakat untuk memberikan edukasi. Betul. Yang tentunya berguna untuk masyarakat. Iya. Ibu, menarik tadi Ibu mengatakan bahwa di lingkungan sekolah anak remaja itu sebenarnya juga yang paling dekat terhadap kasus-kasus kriminal terutama narkoba. Iya. Tapi banyak dari kita yang sudah akrab dengan istilah narkoba tapi belum tahu bagaimana cara menanggulangi, cara pencegahan, bagaimana untuk keluar dari zona tersebut. Nah, dari edukasi yang telah kita berikan Bu selama ini kepada masyarakat, sebenarnya kalau dari perspektif kejaksaan sendiri, apa yang bisa dilakukan oleh di situasi ini keluarga agar anak-anaknya tidak terlibat atau terjerumus dalam kasus narkoba ini, Bu? Kenali anak-anak dari sejak dini, dari pergaulan. Terutama kontrol orang tua itu sangat luar biasa pentingnya. Apalagi di zaman era digitalisasi ini ya. Mereka nggak hanya pesan lewat bisa juga WhatsApp, bisa aja. Makanya orang tua harus kontrol ke anak itu usia sekolah. Bila perlu kalau memang lagi dekat kuliah pun boleh. Dan sejadinya peran orang tua sangat besar. Selain itu peran guru. Kalau anak itu tadinya anak berprestasi tiba-tiba merosot down, itu perlu dicurigai. Anak itu harus dipanggil. Itu yang kami bilang ke sekolah-sekolah. Anak ini awalnya ini sampling ya Mas ya. Pernah dalam satu sekolah anak ini rajin, tiba-tiba dia sering sakit, melamun. Jadi bagi pengguna ataupun diajak, ini kan nanti bisa direhab. Karena narkoba itu tidak bisa lepas dengan sendiri tanpa rehab. Dia akan terus berkembang. Karena kebutuhannya akan merusak syaraf si anak sendiri hingga malas belajar. Semuanya pasti tadinya ke sekolah rajin, tiba-tiba malas terus pindah sekolah. Anaknya, karena kan orang tua sudah anak ini udah nggak hilang motivasi mungkin dipindahin. Padahal itu salah. Itu salah besar mindahin anak gara-gara orang tua. Kok anak ini jatuh? Di situlah pada orang tua, kenapa anak ini jatuh? Nilainya merosot. Nggak perlulah juara, misalnya dia sedang sekolah semangat, pagi udah siap, tiba-tiba sudah sering melamun. Nah, salah satu ciri pengguna narkotika atau sudah mulai mencoba narkotik, dia dalam posisi ketakutan. Kalau dalam usia belajar ya, dia akan takut dan sering melamun. Itu awalnya. Mungkin kalau untuk bagi kata Mas tadi untuk ini ya, untuk penanggulangan kita kejaksaan pasti akan tidak intinya dan bosannya mengatakan kontrol orang tua, kontrol orang tua dan titiplah anak di sekolah dengan agama. Jadi lebih ke pengertian anak-anak pergaulan itu PBPT apa nama istilah sekarang kalau di sekolah itu Mas, guru bimbingan, guru BP. Iya, itu lebih ke agamanya lebih ditajam. Kami selalu berpesan seperti itu karena zaman sekarang anak-anak lebih hebat luar biasa pergaulannya. Tanpa agama maka cepat terjerumus narkotika. Jadi perubahan sikap yang ekstrim pada anak tentunya harus menjadi perhatian orang tua agar tidak terjerumus pada tindakan-tindakan yang buruk ya Bu, termasuk narkoba. Ya Pak, Ibu, nanti kita lanjutkan lagi pembicaraan kita di sore hari ini. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa azan asar untuk wilayah Provinsi Bengkulu dan sekitarnya telah berkumandang pada pukul 15:28 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan selamat menaikkan ibadah sholat asar untuk Anda pendengar. Dan kita rehat sejenak dari dialog khusus kita di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini di Kamis 1 Desember 2022. Dan bersama kami pendengar di sore hari ini kita masih bersama Bapak Alexander Zaldi SH.MH selaku Koordinator Abda Kejati Bengkulu dan Ibu Ristianti Andriani SH.MH selaku Kasih Penkum Kejati Bengkulu. Pak, tadi kita sudah membahas mengenai rehab ya Pak, tempat rehabilitasi yang ternyata Kejaksaan di Bengkulu juga sudah memberikan atau menyediakan fasilitas itu Pak. Nah, untuk saat ini siapa saja orang-orang atau masyarakat yang bisa mengakses untuk mendapatkan pelayanan di sana, Pak? Pada prinsipnya, balai rehabilitasi itu
disediakan oleh kejaksaan adalah untuk mencegah dari dini korban atau pengguna yang kecanduan narkotika yang telah dilakukan proses penyidikan oleh penyidiknya, baik itu dari Direktorat Narkotika Polda ataupun dari BNN sendiri. Bagi yang mendapatkan fasilitas rehab itu adalah nanti berdasarkan hasil dari asesmen yang dilakukan oleh penyidik, kejaksaan, dan dari kesehatan. Nanti kalau dinyatakan di situ si pelaku tersebut adalah merupakan korban ataupun pengguna yang terbukti kecanduan, maka wajib diberikan pelayanan rehabilitasi. Oke. Jadi kalau misal dia tidak dipidana, dihukumi kurungan, tapi diberikan fasilitas rehabilitasi ya Pak ya. Oke. Ibu, kalau misalnya ada masyarakat di Bengkulu yang menggunakan narkoba dan ternyata akhirnya sadar bahwa untuk berhenti dan ingin mendapatkan fasilitas rehabilitasi, apakah tersedia juga atau memang ada proses khusus untuk dapat masuk ke balai rehabilitasi yang telah disediakan kejaksaan, Ibu? Terima kasih Mas. Bagi masyarakat Kota Bengkulu, jadi kita ada balai rehabilitasi itu untuk masyarakat apabila anaknya memang sudah pernah pakai dan dilihat dalam rumah tersebut seperti tadi ciri-ciri yang saya maksudkan, mungkin pertama berkonsultasi dulu. Berkonsultasi. Iya, karena nanti kita juga menyiapkan dokter, psikiater yang berada di tempat balai rehab dan memang orang yang ahli di bidangnya. Setelah berkonsultasi mungkin anaknya bisa dibawa dicek. Itu apabila tidak ditangkap oleh pihak penyidik kepolisian seperti kata Pak Alek tadi, baik dari BNN maupun dari Direktorat Polda Narkoba Polda Bengkulu. Kalau untuk yang sudah ditangkap seperti kata Bang Alek tadi, jadi tentu tim TAT-nya sendiri baik dari tangkapan Polda atau BNN ya Bang Alek ya, dibawa ke BNN karena adanya rehab itu di BNNP. Yang ada tim TAT-nya, salah satu timnya Kasih Narkotika kalau nggak salah, Kasih Narkotika pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu Pak Wen Harnol akan diikutsertakan selaku tim TAT oleh BNN, memang didaftarkan sebagai sprint mereka. Mereka berkonsultasi dibawa biar masyarakat tahu sistem asesmennya seperti apa. Jadi yang ditangkap tadi diajukan oleh orang Polda ke kita, ke BNN untuk direhab dengan tembusan kita tim TAT. Dibawalah oleh penyidik, diadakan asesmen, hari itu ditentukan tanggalnya dengan semua, ada psikiater, ada semuanya. Maka disitulah dirembuk apakah ini layak untuk direhab atau tidak. Karena syaratnya kalau nggak salah di bawah 1 gram. Di bawah 1 gram sekali habis pakai itu bisa direhab. Iya, itu kalau yang sudah ditangkap. Berarti kalau sudah melebihi ambang batas, kalau sudah ditangkap, prosesnya yang ditempuh setidak-tidaknya biar masyarakat tahu seperti itu. Untuk umumnya ya, ditangkap dibawa oleh penyidik. Atas keinginan orang tua juga bisa, atas pengantar dari penangkap Polda maupun BNN juga bisa. Tergantung berat bukti di bawah 1 gram, habis 1 kali pakai untuk pengguna narkotika. Setelah itu baru diadakan rapat berbagai tes, ya keluarganya dicek, bagaimana kesehariannya, apa pekerjaan semuanya. Kalau dia udah memang bukan termasuk jaringan dan memang pengguna atau penyalahgunaan murni, biasanya kita tidak mempersulit, langsung kita rehab. Dan itu gratis semuanya, Bu? Kita yang disiapin oleh BNN kalau tangkapan penyidik. Kalau balai kita umum, boleh juga dari BNN titipan. Kita kan balai, karena tim TAT yang adanya di BNP. Jadi nanti sistemnya seperti itu. Masyarakat Kota Bengkulu, kami Kejaksaan Tinggi Bengkulu, namanya Rumah Sakit Adiaksa ya, balai rehab Adiaksa.
kalau ada anaknya yang dicurigai atau memang sudah dilihat ada syabu, ada ganja, orang tua pasti prihatin. Silakan datang ke Lokakarya kita ya. Balai dimana, dekat rumah sakit jiwa di belakang, tapi lihat belakang. Oke. Iya, posisi di sana silakan. Lebih baik mencegah daripada nanti menyesal. Karena tidak tanggung-tanggung sahabat Kota Bengkulu, masyarakat, apabila ketangkap lebih di atas 1 gram maka ancamannya dikena pasal 112, 15 tahun minimal aja. Kalau di atas 1 gram, di atas 5 gram itu 4 tahun. Kalau di atas itu ayat 2 bisa 20 tahun. Di atas itu lagi dia korporat atau termasuk dalam kategori pengedar, dia akan seumur hidup atau hukuman mati. Jadi lebih baik mencegah, Bu ya. Iya, kalau sayang anak silakan datang ke Balai Adiaksa kami di dekat lewat belakang rumah sakit jiwa yang berada di mana Pak Alek? Mana? Bati Usada. Iya. Jadi terbuka untuk seluruh masyarakat. Ya. Nanti akan ada konsultasi atau tahapan-tahapan yang harus dilalui ya Pak Ibu ya, iya, untuk menentukan di mana penempatannya nanti. Iya. Pak Ibu, kita juga live di YouTube di sore hari ini dan sudah ada beberapa pendengar dan juga penonton kita yang sudah bergabung di YouTube kita. Ada Erik yang bertanya ini Pak, izin bertanya Bapak, apa yang menyebabkan seseorang ingin mencoba narkoba biasa saja, padahal dia sudah tahu akibat buruknya? Itu bisa kita jawab Pak? Silakan Pak. Baik, salah satu penyebab seseorang mau mencoba narkoba, walaupun dia sudah tahu bahwa itu buruk, itu masih kurangnya pemahaman. Makanya kita kejaksaan melalui bidang intelijen selalu memberikan sosialisasi, penjelasan mengenai dampaknya. Karena apa? Kadang ada orang yang rasa penasaran, tapi yang namanya narkoba itu tiada kata coba-coba terhadap narkoba. Karena narkoba itu yang paling parahnya itu dia mempunyai efek kecanduan, sindrom terhadap ketergantungan. Nanti kalau sudah coba-coba terhadap narkoba, nanti lari dari narkoba itu akan sulit ya Pak. Makanya ada rehab seperti yang disampaikan Bu Kasih Penhukum tadi. Jadi bagi orang tua jangan takut dan jangan malu dengan nanti stigma kalau anaknya direhab. Daripada lebih baik mencegah dari awal daripada nanti kalau sudah terlalu kecanduan nanti akan berakibat kepada baik psikis ataupun fisik terhadap anaknya tersebut. Oke. Terima kasih. Mungkin ada sedikit Mas, silakan, Ibu. yang mau saya tambahkan bagi penanya tadi, apa ya untuk menghindar. Kalau kata saya simpel Mas, untuk menghindar narkotika itu jangan salah pilih teman. Jangan salah pilih teman. Orang tua sangat berperan, kedekatan orang tua sangat peran. Ajaklah berdiskusi orang tua, apapun itu. Salah satunya ya gamis lah, sering-sering beribadah. Jadi makanya kontrol orang tua, sama jangan salah memilih teman. Jangan mau ikut-ikutan seperti kata Pak Alex. 3 aja sebenarnya simpel, cuman kalau kita sudah tidak ada tanam agama di hati atau kurang yang melakukan ibadah, itu paling gampang dihinggapi. Pengen coba-coba, nggak cuma sekedar itu Mas, kita bermulai dari miras, habis miras coba kok ada teman-temannya biasanya miras, ganja nanti naik. Dengan ganja aja seharusnya orang tuanya kalau memang kontrolnya kuat ya tahu itu anak dari bau badan itu kena kalau ganja, apalagi sabu. Wah, nggak bisa tidur. Kalau anak sudah nggak bisa tidur 1 malam, bukan karena Piala Dunia ya Mbak, ya sekarang lagi tren. Dia nggak bisa tidur, ada apa? Karena pengguna narkoba itu tidur. Pasti kelihatan dari ini kantung mata sampai dari perilakunya pasti ya. Ciri-ciri yang paling awam apa Pak Bu? Melamun.
Semua. Jadi kebiasaan anak itu ceria, melamun. Terus kedua, tak mau tidur. Ketiga, malas bangun. Yang biasanya dia bangun jam 8, tiba-tiba jam 12 siang. Kalau anak usia sekolah, ya itu kata saya tadi, Mas. Sekolah izin, ya demam lah katanya. Kadang tidak pernah. Itu ciri-ciri umum yang simpel-simpel aja, Mas. Kalau udah ciri pengguna berat, susah kita mau ceritanya. Jadi perhatian orang tua atas perubahan sikap anak tadi juga Nomor tetap harus satu. ya diperhatikan ya Bu ya. Iya. Oke, selanjutnya ada dari Mia ini Bu, yang mana mengatakan yang dihukum saja masih sering balik lagi pakai narkoba. Kebanyakan yang diberikan rehab, mereka kembali lagi. Gak ada efek jerak kalau berkali-kali bolak-balik direhab atau masuk pesantren. Itu bagaimana Ibu tanggapannya? Katanya biasanya balik lagi Pak, udah direhab, keluar masuk lagi. Itu apakah fenomena itu memang benar-benar terjadi? Sebenarnya sih enggak. Itu mungkin yang ditemuin bandelnya, keterlaluan. Ya, Bu, ya? Iya, bandelnya. Jadi rehab itu, Mas, dia tidak secara langsung. Jadi rehab itu dia tetap dikonsumsi kalau dia pengguna berat. Oh, dalam masa Tetap, cuman dosis, kadarnya, iya, dosisnya dosisnya dikurang hingga dia bersih. Oke. Dan bersih tentu kalau di rehab yang sesungguhnya, dan tidak, ini mungkin yang rehab kabur kali. Banyak rehab kabur. Banyak pemirsa rehab kabur. Mia, banyak Mia. Mungkin yang dimaksud Mia itu rehab yang tidak mau sadar diri dan tidak mau menambah ibadah. Rata-rata rehab, insya Allah ada yang jadi ustadz malah. Oke. Rata-rata pengguna narkoba yang betul-betul rehab atau pengguna berat ya, rata-rata jadi katam apa namanya itu, salawat-salawat itu mereka sudah biasa, udah hafal. Salawat tuh udah hafal mereka kalau betul-betul mereka pengen rehab. Tapi kalau rehab kabur, ya itu yang Mia bilang, nggak kapok-kapok berarti bandel. Orang tua lagi, cuman orang tua yang bisa memberikan masukan. Karena hanya kata-kata mutiara orang tua lah yang bisa menyentuh anak. Oke, jadi untuk yang mendapatkan layanan fasilitas rehabilitasi itu untuk setiap orang, apakah jangka waktunya sama Ibu atau berbeda-beda Pak? Tergantung bagaimana atau dosis kecanduan dari pengguna tersebut. Mengenai waktu pelaksanaan menjalani rehabnya itu nanti akan ditentukan oleh asesmennya yang dilakukan oleh psikiater, tim medisnya, gitu Mas. Nanti akan ditentukan oleh ya melalui penelitian tersebut. Jadi tidak sama rata ya Pak ya? Enggak. Tergantung individu lamanya pun masing-masing. beda-beda, tergantung lama mereka make. Itu ditanya, kamu makai berapa lama, kamu berapa suntikan. Kalau dia sabu, kamu dalam 1 hari bisa berapa kantong kamu hisap. Ganja juga begitu. Itu makanya berbeda-beda. Makanya tadi disampaikan oleh Ibu Kasipenkum, mungkin yang sebagaimana yang disampaikan Mbak Mia tadi, ya mungkin dia belum selesai menjalankan. Sudah kabur Pak. Misalnya menurut penelitian, asesmennya mungkin dia selama 6 bulan, tapi mungkin baru 3 bulan, ya mungkin hari. Mungkin juga bisa diperpanjang ya Pak Zal, dia Bisa, kalau kalau memang mau belum. sembuh. Jadi ada Karena evaluasi secara Ada. terus-menerus. Ada evaluasi. Ada. Oke. Jadi makanya kalau betul-betul melaksanakan Ngikutin prosedur rehab itu dengan benar, ya Insya Allah. Selesai akan rehab pasti akan menjadi lebih baik lagi. Iya. Karena metodenya sudah jelas untuk Iya. menanggulangi kecanduan dari narkotika tersebut. Iya. Oke. Dia Pertanyaan akan diberikan olahraga. Iya, semua. kegiatan di sana ya Pak ya? Kegiatan Iya. Kembalikan lagi kepada Aktivitas positif lah. aktivitas yang positif. Oke. Dan selanjutnya Pak, ada juga bagaimana cara mengetahui kalau keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar saya merupakan pemakai atau pengedar narkoba? Tadi sudah dijawab ya Bu ya? Dijawab. Pak ya? Ada selanjutnya ada Cindra. Menurut Ibu Bapak, kenapa masih sering tertangkapnya bandar narkoba? Apa memang narkoba tidak akan habis Pak? Ya tidak lah. Yang namanya narkoba bagaimana mau habis? Ya kan Pak? Betul. Paling mengurangin. Kalau untuk habis saya rasa sulit. Karena peredaran di luar negeri aja gila-gilaan ya. Apalagi di Kepulauan Riau. Kalau Bengkulu alhamdulillah saya lihatin untuk intensitasnya ketika Pak ini masih bisa dikendalikan. Masih bisa dikendalikan Iya, ya, Bu, masih ya? bisa. Dan pengedar jarang ya Bang? Paling ada berapa kemarin? Jadi Pak? begini Mas, Iya. makanya kita di
khususnya di kejaksaan, karena di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi intelijen untuk pencegahan dan fungsi pidumnya pada penindakan. Karena kita melihat yang namanya narkoba itu, kalau di sekelas pengedarnya itu masih tetap ada, makanya kita tidak mengedepankan penindakannya sebetulnya, tapi kita mengedepankan pencegahannya tadi. Gitu. Tidak tertutup kemungkinan dari pecandu-pecandu yang kalau tidak direhab itu nanti dia akan meningkat menjadi pengedar. Karena kebutuhannya, dan lingkungannya, Mas. Gitu. Iya. Makanya kita memangkasnya dari bawah, yaitu pencegahan. Betul. Kalaupun tetap ada pengedar, tapi kalau sudah pemahaman dan yang disampaikan itu mengenai dampak dari bahayanya narkotika itu terhadap generasi, ya mungkin dengan itu kita bisa membentenginya. Tapi kalau yang namanya pengedar, kita pasti tetap akan ada, karena cara pengedaran itu kan bermacam-macam. Yang namanya kejahatan itu selalu mendahului dari ini. Jadi memang ini bisa dibilang masih akan tetap ada. Jadi bagaimana cara kita untuk mengurangi dan individu sendiri untuk memproteksi dirinya, ya, Pak, agar tidak terjerumus dalam narkoba ini. Ya Pak, Ibu, karena waktu kita sudah tak terasa sudah hampir 1 jam berlalu, mungkin ini saatnya kita kasih closing statement, Bu, tentang tema kita, Undang-Undang Narkotika. Mungkin Ibu Ristianti terlebih dahulu. Kalau untuk statement terakhir saya no to drug, kenalilah hukum, menghindari hukuman. Jadi kalau untuk khusus pengguna narkotika, jangan malu untuk keluarga melaporkan atau membawa anak-anak kepada panti rehab, daripada Anda berbicara takut dan malu karena keluarga nanti akan menyesal di kemudian hari. Dan selalu kontrol anak-anak sejak dini usia sekolah, jangan sampai dilepas, karena narkotika sekarang menyentuh ke pelajar. Yang kami tahu se-Indonesia seperti itu lagi peredarannya menyentuh ke pelajar. Jadi rata-rata mereka kurir atau dikasih janji. Jadi kontrol orang tua, pergaulannya tolong dikontrol, temannya siapa, hari ini siapa. Orang tua sangat berperan penting, dan keluarga memberi motivasi yang positif bagi si anak apabila terindikasi atau dilihat dari pola tingkah yang seperti kami jelaskan tadi. Jadi sekali lagi, say no to drug, kenali hukum, jauhi hukuman. Siap, terima kasih Pak Alex, silakan Pak. Baik, kalau saya pesan-pesannya adalah jangan ada kata coba-coba terhadap narkoba, karena efeknya narkoba itu sangat berbahaya. Kemudian pesan-pesan saya terhadap orang tua agar memotivasi anaknya supaya berprestasi, baik ini dalam hal yang positif, baik itu olahraga, kesenian, ataupun di bidang sains dan ilmu pengetahuan. Banyak didorong anaknya supaya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, gitu Mas. Iya, terima kasih Pak Alex, Ibu Ristianti sudah hadir memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, terutama tadi yang saya highlight tentang balai rehabilitasi ya Pak Bu ya, karena mungkin masih banyak masyarakat juga yang kurang tahu mengenai fasilitas ini yang bisa mereka dapatkan. Dan lokasinya tadi di belakang Rumah Sakit Jiwa ya Bu ya? Iya. Jadi di belakang dia lewat belakang pokok Rumah Sakit Jiwa, belok belakang. Oke, jadi masyarakat yang ingin mengunjungi dan mendapatkan informasi lebih lanjut boleh berkunjung ke sana. Mungkin informasi tambahan untuk sementara kita pimpinan Bapak Kajati telah menyiapkan sekitar lebih kurang 60 tempat penginapan, rawat inap fasilitasnya, seperti tempat tidurnya, tempat ini bisa disiapkan kurang lebih 60 Pak. Iya, dengan medis-medis yang sudah disiapkan juga sama beliau bekerja sama dengan kesehatan ya. Walaupun kita sebetulnya berharap
itu jangan sampai penuh. Jadi kita kan tetap harus siapkan dan antisipasi. Betul. Ya, kalau bisa nggak ada orangnya ya Pak ya? Kosong aja. Berarti dia berhasil pencegahan. Jadi berhasil lah kerja kerasnya Ibu untuk memberikan sosialisasi. Siap, terima kasih Pak Alek, Ibu Ristianti sudah hadir. Kita tunggu kehadiran selanjutnya besok ya Bu ya. Dengan topik berbeda tentunya. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kita sudahi dulu untuk dialog khusus Jaksa Menyapa hari ini dengan tema Undang-Undang Narkotika. Selanjutnya Warta Berita Daerah segera hadir di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal Inspirasi.